Shalom bagi kita semua. Di video kali ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-20. Tapi sebelum itu, mari kita baca bersama-sama isi dari Injil Lukas 15 ayat yang ke-11 sampai 20. Demikian firman Tuhan, perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ayat ke-20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Demikian firman Tuhan. Nah, teman-teman, untuk firman Tuhan kali ini, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, saya memberi tema anak yang terhilang. Kita tahu dan saya percaya bahwa kita semua sudah sering mendengar tentang perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, di Injil Lukas pasal 15 ini, di sini saya melihat ada 3 perumpamaan. Saya mengambil 3 perumpamaan. Dari ayat yang pertama itu ada perumpamaan tentang domba yang hilang, ada perumpamaan tentang dirham yang hilang, dan yang ketiga ada perumpamaan tentang anak yang hilang. Saya percaya ya kita semua pasti udah gak asing lagi dengan 3 perumpamaan ini. Nah, lewat 3 perumpamaan ini, saya melihat ada beberapa persamaan dari 3 perumpamaan ini. Ya, yang pertama persamaannya dari ketiga perumpamaan ini kita dapat melihat bahwa orang yang ada di 3 perumpamaan ini mereka benar-benar merasa kehilangan. Yang pertama perumpamaan tentang domba yang hilang, tentunya seorang gembala pasti merasakan kehilangan dombanya. Lalu yang kedua perumpamaan tentang dirham yang hilang, sama seperti yang pertama, pemilik dirham yaitu perempuan itu juga pasti merasa kehilangan, ya kan? Dan yang ketiga perumpamaan tentang anak yang hilang, sama seperti yang sebelumnya, orang tuanya, ayahnya juga pasti merasa kehilangan, ya kan? Kehilangan anaknya. Itu persamaan yang pertama. Lalu persamaan yang kedua, pada waktu pemilik tersebut menemukan apa yang hilang dari mereka sama-sama bersukacita. Kita dapat lihat di ayat yang ke-6 di perumpamaan yang pertama tentang domba yang hilang. Saya akan bacakan, demikian firman Tuhan. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang ini telah kutemukan. Di perumpamaan yang pertama tentang domba yang hilang, kita melihat bahwa
si gembala pemilik dari domba itu merasakan sukacita ketika ia telah menemukan dombanya yang hilang. Lalu yang kedua, perumpamaan tentang dirham yang hilang. Nah, kita dapat lihat di ayat yang ke-9. Saya akan bacakan. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangga serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Perempuan yang kehilangan 1 dari 10 dirhamnya itu merasakan yang namanya sukacita. Ia memanggil sahabat-sahabatnya, bahkan tetangga-tetangganya untuk bersama-sama merasakan sukacita karena dirham yang hilang telah ditemukan. Lalu yang ketiga, perumpamaan tentang anak yang hilang, ya, yang menjadi tema firman Tuhan pada saat hari ini. Kita melihat bahwa ketika anaknya yang hilang lalu ditemukan kembali, maka bapaknya atau ayahnya merasakan yang namanya sukacita. Kita dapat lihat di ayat yang ke-23. Dan ambillah anak lembu tambul itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Karena rasa sukacitanya terhadap kembalinya anaknya yang hilang, ayah dari anak yang hilang ini, ayah dari anak bungsu ini benar-benar merasakan sukacita yang besar. Karena itu dia sampai kayak membuat pesta atau perayaan untuk menyambut datangnya kembali anaknya yang hilang. Yang telah kita baca di ayat 23, dia mengambil lembu lalu menyembelihnya dan mengajak orang-orang yang ada untuk duduk makan bersama-sama dengan mereka. Itu ekspresi akan sukacita yang dia rasakan ketika anaknya sudah kembali datang pulang ke rumahnya dan bertemu dengan dia, ayah dari anak bungsu yang hilang tersebut. Nah, itu adalah persamaan yang kedua. Ada di ayat 6, di ayat 9, dan di ayat yang ke-23. Lalu persamaan yang ketiga dari ketiga perumpamaan yang saya perhatikan di Lukas pasal yang ke-15 ini adalah sebagai ekspresi dari sukacita mereka. Semua mereka tuh membuat pesta sebagai rasa ucapan syukur. Tadi kita lihat di ayat yang ke-9, lalu di ayat yang ke-23 mereka melakukan sesuatu sebagai ungkapan dari rasa syukur atas kembalinya apa yang hilang daripada mereka. Seperti itu. Itu adalah 3 persamaan yang kita dapat lihat dari 3 perumpamaan di Injil Lukas pasal 15. Lalu ketika ada persamaan maka ada perbedaan. Namun saya melihat perbedaan yang sangat menonjol dari perumpamaan ini, dan saya benar-benar kayak, wah, kok Yesus itu sepintar itu membuat perumpamaan, dan benar-benar ketika saya menyadari tentang perbedaan itu kayak, wah, iya ya, benar ya, kayak gitu. Nah, seperti itu. Apa itu perbedaannya? Oke, saya akan beritahu. Perbedaannya adalah kita dapat perhatikan waktu seorang gembala kehilangan dombanya. Di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 menjelaskan bahwa seorang gembala itu mencari dombanya. Dia meninggalkan dombanya yang lain demi mencari 1 ekor dombanya yang hilang. Jadi kita dapat melihat bahwa gembala mencari dombanya yang hilang. Mungkin dia naik turun bukit, mengelilingi daerah tempat tinggalnya. Untuk apa? Untuk mencari dombanya yang hilang. Jadi dia ada sebuah aksi atau ada sebuah tindakan untuk berusaha mendapatkan dombanya yang hilang. Itu dari perumpamaan yang pertama. Lalu yang kedua, ada perumpamaan tentang dirham yang hilang. Nah, dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10, firman Tuhan
dan Alkitab dengan jelas memaparkan bahwa seorang perempuan yang kehilangan dirham itu benar-benar mencari, ya kan? Saya akan bacakan di ayat yang ke-8. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan satu di antaranya tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Kita dapat melihat bahwa Alkitab menjelaskan bahwa ketika perempuan itu kehilangan satu dirhamnya lewat perumpamaan ini, dia benar-benar mencari, dia meninggalkan juga 9 dari 10 dirhamnya itu, dia tinggalkan 9 dirham yang lain untuk mencari satu dirham yang hilang, seperti itu. Karena apa? Karena dia merasa satu dirham itu berharga, sama seperti gembala yang kehilangan satu ekor domba. Dia juga merasa bahwa dombanya itu sangat berharga, walaupun satu, dia rela meninggalkan yang lain untuk mencari satu ekor dombanya yang hilang. Sama seperti perempuan yang kehilangan satu dirham. Nah, selanjutnya perumpamaan yang ketiga, perumpamaan tentang anak yang hilang. Apa yang terjadi ketika anak dari anak bungsu itu hilang, kayak gitu, anak dari bapak itu hilang? Apa yang terjadi? Apakah bapak dari anak bungsu itu mencarinya sama seperti seorang gembala yang mencari dombanya yang hilang, atau sama seperti seorang perempuan yang mencari satu dirham yang hilang dari rumahnya? Apakah hal itu yang terjadi? Firman Tuhan menjelaskan bahwa ayahnya atau bapak dari anak bungsu ini sama sekali tidak mencari anaknya yang hilang. Nah, mengapa? Apa anaknya tidak berharga di mata ayahnya? Apa ayahnya sudah tidak peduli lagi dengan si bungsu? Atau apa ayahnya berpikir, sudahlah biarkan saja dia pergi kemanapun dia mau? Maka seperti itu, apa sudah tidak ada lagi rasa kasih yang dimiliki oleh bapak terhadap anaknya? Apa alasannya? Kenapa ayah dari anak bungsu ini tidak berusaha untuk mencari anaknya seperti gembala yang mencari domba atau perempuan yang mencari dirham yang hilang? Kenapa? Kenapa gembala ini mencari sedangkan yang hilang itu hanya seekor domba? Sedangkan ayah kehilangan satu orang anaknya, bungsunya, tapi kenapa dia tidak berusaha untuk mencarinya? Oke, ada alasannya. Kenapa? Alasan yang pertama, kenapa si bapak dari anak bungsu tidak mencari anak bungsu yang hilang? Kenapa di firman Tuhan ini seperti memperlihatkan bahwa ayahnya ini seakan-akan membiarkan anaknya hilang begitu saja. Tapi kita harus mengerti dengan jelas, bukan berarti bapaknya ini jahat kepada anaknya, bukan berarti bapaknya ini tidak peduli lagi ataupun tidak punya rasa kasih lagi dengan anaknya. Karena seperti yang sudah kita baca, terbukti dengan jelas ketika anaknya kembali kepada bapaknya, anaknya kembali kepada rumah bapaknya dengan penuh kasih, bapaknya datang memeluk, mencium anaknya. Tapi mengapa ketika anaknya pergi, bapak dari anak bungsu ini tidak mencari anaknya? Alasan yang pertama yang saya akan beritahu bagi kita semua adalah kenapa. Yang pertama, kita dapat baca di ayat yang ke-13, tapi untuk lebih jelasnya kita dapat baca dari ayat yang ke-11. Nah, saya akan membaca dari ayat yang ke-12. Kata bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Ayat yang ke-13, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Sampai di situ saja. Pergi ke negeri yang jauh. Ayat 13 dengan tegas menjelaskan bahwa anak itu pergi ke negeri yang jauh. Nah, kita dapat mengartikan bahwa si bungsu ini dengan sengaja meninggalkan rumah bapaknya.
dia pergi dengan sengaja meninggalkan rumah bapaknya, dia keluar dari rumah bapaknya. Dan dapat saya simpulkan bahwa anak ini juga pada awalnya dengan sengaja pergi, dengan sengaja membuat jarak antara hubungan dia dengan bapaknya. Dengan kepergiannya itu, pergi jauh dari rumahnya, maka secara tidak langsung dia juga membuat jarak antara dia dengan ayahnya. Nah, ini alasan yang pertama. Alasan yang pertama adalah bahwa si bungsu sengaja pergi meninggalkan ayahnya. Kita perhatikan ya bahwa kisah ini bukan kisah nyata. Yesus menuliskan kisah ini bukan sebagai kisah nyata, melainkan sebagai ilustrasi, sebagai perumpamaan yang Yesus sampaikan bagi kita semua ya. Dan perumpamaan ini bukan ditulis oleh Paulus loh, bukan juga ditulis oleh siapa ya, Petrus atau yang lain, tapi perumpamaan ini ditulis langsung oleh Yesus gitu. Dan perumpamaan ini sudah ditulis 2000 tahun yang lalu. Kenapa? Tuhan Yesus itu cuma mau ingatkan bagi kita bahwa akan ada banyak anak-anaknya yang dengan sengaja mungkin pergi meninggalkan dia, meninggalkan Yesus. Karena ada banyak anak-anak Tuhan yang pergi meninggalkan gereja, pergi meninggalkan hubungannya dengan Tuhan, dengan sengaja pergi menjauh dari Tuhan. Seperti itu ya. Mungkin ada orang yang dulunya setia dalam Tuhan, dulunya benar-benar totalitas hidup di dalam Tuhan, menyala-nyala di dalam Tuhan, seperti di kehidupan nyata itu, kayak contohnya misalnya dia selalu ada dalam ibadah-ibadah di gereja, dulunya dia selalu semangat melayani, dalam hal apapun dia ikut berpartisipasi, dia semangat, dia bangun hubungan sama Tuhan, dia benar-benar kasih hatinya untuk Tuhan. Tapi seiring berjalannya waktu, dia mulai lupa bahwa dia hidup, dia bertahan karena Tuhan. Dia mulai lupa bangun hubungan sama Tuhan, dia mulai lupa untuk Tuhan, aku tuh nggak bisa loh hidup tanpa Tuhan, kayak gitu. Banyak orang yang mungkin mengalami itu, dan mungkin saya sendiri pernah mengalami itu, yang namanya jatuh bangun di dalam Tuhan. Tapi Tuhan mau kita bukan jatuh sampai tergeletak, tapi ketika kita jatuh, kita harus bangkit lagi. Ketika iman kita mulai goyah, kita harus dekatkan lagi kepada Tuhan, tambahkan lagi iman percaya kita kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita jangan pernah meninggalkan Tuhan. Itu alasan yang pertama, kenapa bapak dari anak bungsu ini tidak mencari anaknya, karena anaknya sendiri yang dengan sengaja meninggalkan rumah bapaknya. Lalu alasan yang kedua, masih di ayat yang ke-13, tapi kita berfokus di ayat 13 bagian B. Saya akan bacakan firman Tuhan. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Haleluya. Oke. Nah, hidup berfoya-foya. Semua bapak yang ada di dunia ini pasti pengen ketika dia memberikan warisan kepada anaknya, ketika dia membagikan harta miliknya, pasti dia itu pengen anaknya itu menggunakan warisan itu dengan baik, mempergunakan hartanya itu dengan baik, diolah sebaik-baik mungkin kayak gitu, atau mungkin menjadi investasi atau modal untuk membuat usaha yang baru. Pasti seperti itu ya teman-teman. Tapi pada kenyataannya anak bungsu ini malah dengan asiknya berfoya-foya. Berarti apa? Berarti dia tidak bertanggung jawab akan apa yang ayahnya sudah berikan kepada dia. Ketika dia dengan sendirinya meminta warisan itu kepada ayahnya dengan kasih memberikan harta itu, memberikan warisan itu. Tapi yang terjadi, anak itu tidak dapat bertanggung jawab dengan apa yang ayahnya sudah berikan. Seperti itu. Kadang kita juga seperti itu,
kadang kita minta kesehatan dari Tuhan, tapi dengan sengajanya kita masih sering kita tahu mungkin ada teman-teman yang punya pantangan nggak boleh makan ini karena dia sakit ini, tapi karena karena ketidakpedulian dengan kesehatan, maka dia tetap saja memakan apa yang menjadi pantangan baginya untuk dia makan kayak gitu. Dia udah tahu dia nggak bisa makan yang pedes-pedes nih, tapi dia karena emang suka pedas, dia nggak peduli dengan kesehatannya, tapi dia minta kesehatan dari Tuhan. Berarti apa? Berarti dia tidak bertanggung jawab seperti itu. Atau kadang kita tuh minta sama Tuhan supaya Tuhan berkati hidupku, Tuhan berkati hidup keluargaku, berkati aku seperti itu. Tapi kadang kita tuh setelah mendapatkan berkat itu, kita lupa dengan pemberi berkat itu, kita lupa sama Tuhan, kita lupa bahwa Tuhan sumber pemberi berkat itu kayak gitu. Kadang kita sama seperti anak bungsu ini, kita tidak dapat bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Tapi saat ini Tuhan mau kita sebagai anaknya belajar dari anak bungsu ini, apa yang sudah kita minta dari Tuhan dan Tuhan sudah berikan bagi kita, yuk kita mau sama-sama belajar untuk bertanggung jawab dengan segala hal yang Tuhan telah percayakan dalam hidup kita. Ketika Tuhan memberikan berkat yang melimpah bagi kita, pendidikan kita diberkati, karir mungkin diberkati, kesehatan kita diberkati, seharusnya kita punya yang namanya rasa syukur, rasa ucapan terima kasih kepada Tuhan. Jangan sampai kita lupa dengan Tuhan sang pemberi berkat itu. Jadi alasan yang kedua kenapa Bapak ini tidak mencari anak bungsunya, karena anak bungsunya ini tidak bertanggung jawab seperti itu. Lalu yang ketiga, alasan yang ketiga kenapa ayah dari anak bungsu ini tidak mencari anaknya. Yang ketiga adalah hidup seenaknya. Alasan yang ketiga adalah karena anaknya ini hidup seenaknya. Masih fokus di ayat yang ke-13 tadi, kita dapat melihat bahwa firman Tuhan dengan jelas menggambarkan bahwa perumpamaan ini anak bungsu ini hidup dengan berfoya-foya, seperti hidup tanpa tujuan, hidup tanpa arah, hidup tanpa aturan. Apa yang dia mau lakukan dengan bebas dia lakukan, apa yang dia inginkan karena dia punya uang dia dapat beli, karena dia punya harta yang berkelimpahan dia dapat lakukan segala hal yang dia inginkan seperti itu. Jadi dia hidup seenaknya, hidup dengan berfoya-foya seperti itu ya teman-teman. Dan yang saya ambil bahwa orang yang seperti ini, orang yang hidup memiliki gaya hidup yang seperti ini, dia bakalan enggan atau lupa untuk ngomong sama Tuhan bahwa Tuhan, aku nggak bisa hidup tanpamu Tuhan. Tuhan, aku nggak bisa melakukan segala sesuatu tanpa campur tangan Tuhan. Saya rasa orang yang seperti ini bakalan enggan, bakalan lupa atau nggak ingat untuk mengatakan hal itu. Dia nggak akan menyadari bahwa segala sesuatu yang dia dapatkan, segala sesuatu yang dia punya itu berasal dari Bapaknya, berasal dari Tuhan kita, Tuhan Yesus sebagai Bapa kita, seperti itu kan. Karena dia ini sudah memiliki hidup yang serba ada, apa yang dia mau ada, dia mau beli apapun bisa karena dia punya apapun yang dia inginkan dia bisa raih dengan mudah. Jadi dia tidak ada rasa syukur, tidak ada kesadaran untuk berterima kasih kepada Tuhan seperti itu. Dan dia nggak bakalan mungkin bilang, Tuhan saya nggak mampu jalani hidup saya tanpa Tuhan kayak gitu. Nggak akan mungkin kata itu terucap dari mulutnya ketika dia tidak benar-benar menyadari bahwa apa yang dia punya itu berasal dari Tuhan. Nah teman-teman, lewat perumpamaan yang kita pelajari saat ini, kita dapat
dapat melihat dengan jelas bagaimana orang anak ini hidup yang awalnya tidak berkenan di hadapan Tuhan, di hadapan Bapaknya, seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Kita lihat di ayat yang ke-17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Nah, setelah apa yang dia punya itu habis, setelah apa yang dia miliki itu hilang dari hidupnya, dia menyadari, puji Tuhan, dia masih menyadari apa yang menjadi kesalahannya. Kita juga sebagai anak Tuhan, kita harus berlaku dengan demikian. Ketika kita berbuat salah, oke, no problem. Tapi apa? Kita harus sadari kesalahan kita. Kita harus akui apa yang menjadi pelanggaran yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Kita harus datang kembali kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan, bertobat untuk hidup di dalam Tuhan. Saya percaya bahwa pertobatan itu bukan cuma satu kali ya, tapi pertobatan itu terus menerus. Karena apa? Karena kita ini manusia yang pada hakikatnya berdosa, seperti itu. Mau bagaimanapun kita berusaha untuk menjaga hidup kita untuk tetap kudus, akan ada banyak godaan atau hal-hal yang mampu membuat kita lemah. Jadi yang namanya pertobatan, pengampunan itu bukan cuma sekali, tapi terus menerus. Ketika kita berbuat salah, kita minta ampun sama Tuhan, kita kembali datang kepada Tuhan, lalu saya percaya Tuhan pun akan kembali datang kepada kita, merangkul kita, memeluk kita dengan kasih-Nya. Teman-teman mungkin di antara kita atau saya sendiri pernah merasakan yang namanya kayak misalnya seakan-akan Tuhan itu diam dalam hidup kita, seakan-akan Tuhan itu nggak bekerja, nggak berkarya, dan seakan-akan Tuhan itu kayak menjauh dari hidup kita. Tapi hal yang harus kita sadari bahwa Tuhan nggak pernah diam. Tuhan diam ketika kita dengan sendirinya meninggalkan Dia. Tapi ketika kita kembali datang kepadanya, Dia akan datang menyambut kita dengan kasih-Nya. Dia akan datang menyambut kita dengan penuh pengharapan bahwa kita akan terus hidup di dalamnya, seperti itu. Jadi teman-teman, lewat perumpamaan yang kita pelajari saat ini, kita mau sama-sama belajar untuk ketika kita berbuat salah, ketika kita melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan, mari dengan kesadaran kita kembali datang kepada Tuhan. Kita mulai hidup baru, kita minta ampun kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kita akui apa yang menjadi dosa kita, kita akui apa yang menjadi pelanggaran kita. Maka percayalah dan yakinlah, Tuhan yang setia akan selalu ada bersama dengan kita, dan Dia yang akan memberikan pengampunan bagi kita, dan Dia yang akan kembali menguruskan kita, kembali membawa kita untuk berada di dalam jalannya. Dia tidak akan menolak